ini sosok Ronaldo itulah yang membuat ini, dan saya lihat juga MU kayaknya bagus dari segi warna, terus lebih sangat gitu loh menurut saya dengan julukan The Red Devils. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di podcast 55 Secret Room. Dan tentunya di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sebenarnya sudah tidak asing lagi untuk para pemirsa yang sering nonton atau menyaksikan Sport 55 seperti itu ya. Karena tentunya narasumber saya pada hari ini itu adalah partner saya yang saya sering ajak untuk berdiskusi. Jadi siapa lagi kalau bukan Bung Fahmi? Halo Bung Fahmi. Halo Bung. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wow, jadi Bung Fahmi ini ya mungkin orang yang selalu menemani saya ya, mulai dari episode pertama sampai dengan episode terakhir yang kemarin ya, seperti itu. Dan tentunya Bung Fahmi ini yang selalu membantu saya untuk menganalisa Secret Room ini. Kita usahakan bagaimana supaya narasumber itu bisa memberikan inspirasi dan juga mengedukasi penikmat podcast 55 seperti itu. Baik. Sedikit informasi bahwa Bung Fahmi ini, jadi sebelum saya menanya berdiskusi dengan Bung Fahmi, sedikit informasi untuk para pecinta podcast bahwa Bung Fahmi ini adalah alumni Gontor gitu ya. Siapa yang tidak Gontor, yang tidak kenal Gontor? Jadi Gontor ini adalah salah satu pesantren yang sangat menjadi idola mungkin begitu untuk orang tua, di mana menginginkan anaknya untuk dimasukkan ke pesantren tersebut. Karena kita ketahui, luar biasa orang di sana ya. Artinya untuk keluarannya itu pasti untuk akhlaknya mungkin sudah terasa lah, baik dari ilmu pengetahuan pun seperti itu. Nah, mungkin sedikit kita akan bahas terkait dengan ini Bung Fahmi. Awalnya sebelum Bung Fahmi masuk ke pesantren itu sebenarnya memang sudah berkeinginan sebelumnya kah, ataukah keinginan dari orang tua begitu untuk memasukkan Bung Fahmi ke sana? Saya masuk di Pondok Modern Darussalam Gontor ini karena awalnya saya memang mau keinginan sendiri untuk masuk. Apalagi orang tua juga mensupport. Bahkan sebelum menentukan pondok pilihan, Bapak mereview beberapa pesantren yang ada di berarti Bapak memang sudah ini ya, mencari-cari yang mana yang terbaik untuk Mas Fahmi gitu ya. Oke, dan setelah masuk ke sana, bagaimana perasaannya? Karena banyak orang yang mengatakan bahwa pesantren Gontor ini sangat ketat lah, seperti itu. Dan artinya untuk mengakses dunia luar itu sangat susah sekali. Masuk di Pondok Modern Darussalam Gontor memang tidaklah mudah, Bung. Saya masuk waktu itu lulusan SD. SD langsung masuk ya? SD langsung masuk. Oke. Tapi sebelum jadi pelajar, kita harus jadi calon pelajar dulu, Bung. Tidak langsung kita jadi santri, tidak, belum, masih gitu ya? Calon pelajar dulu. Calon pelajar, jadi berarti bisa saja tidak jadi pelajar gitu? Iya, bisa jadi kita tidak lulus. Kalau kita tidak lulus, kita harus mengulang di tahun berikutnya sampai kita lulus. Ada seleksinya juga ternyata ya, seleksinya seperti itu ya? Iya. Oke, kalau mungkin bisa sedikit beri gambaran terkait dengan seleksi masuknya Bung Fahmi. Apakah memang kalau misalnya kita lihat seleksi masuknya ini sama dengan pesantren-pesantren yang lain kah, atau sekolah formal yang lain kah, atau seperti apa nih? Saya rasa sama, cuma pasti ada kurikulum yang berbeda. Di sana ada kan di Gontor itu, Bung, 100% agama dan 100% umum. 100% agama? 100% umum, Bung. Ini maksudnya apa nih? Maksudnya agama ini dia mempelajari tentunya baca Al-Quran, terus menulis Arab yang kita kenal sebagai Al-Imla. Didikte, terus kita disuruh menulis dalam bahasa Arab. Terus ada juga kita belajar berhitung. Itu di waktu yang sama atau di waktu yang berbeda? Contoh misalnya 1 tahun pertama belajar full ilmu pengetahuan dulu nih untuk yang umum. Nanti tahun kedua baru belajar agama full, atau seperti apa Bung Fahmi? Tidak full, semuanya sama. Dia masuk jam 7 pagi, saya ibarat masuk sekolah ini ya, kita masuk jam 7 pagi, pulang jam 12:05 sebelum sholat zuhur. Itu untuk formalnya ya? Ya, itu ada 6 jam pelajaran. Kalau anak-anak Gontor biasanya disebut 6 hisoh.
Hisof ya? Iya, hisof itu jam pelajaran. Jadi setiap satu jam pelajaran itu ada, kadang di situ ada Al-Quran, terus jam kedua ada terjemah, jam ketiga ada kadang berhitung, jam keempat fisika. Secara umum pastinya ya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau sudah pulang pukul 12:30 misalnya, itu apakah ada ekstrakurikuler yang lain kah atau memang langsung balik ke asrama masing-masing? Setelah kita pulang, kita ke asrama, sholat zuhur dulu berjamaah tentunya. Bagi calon pelajar, karena kita masih calon pelajar, kita wajib ke masjid. Itu diwajibkan semua ke masjid, dari jamaahnya di masjid. Jadi kita diburu dengan waktu. Waktu yang mepet itu bagaimana ketika bunyi azan sudah ngaji di masjid. Terus kita setelah pulang dari sekolah itu, kita langsung cepat ganti baju, bagaimana saya demikian rupa kita untuk ngejar supaya kita tidak dihukum. Untuk kan disiplin Bung di situ. Sangat disiplin. Jadi ketika kita terlambat pasti tentu ada hukuman. Oke. Ini tadi posisi Mas Fahmi masih sebagai calon pelajar, tapi sudah mendapatkan ilmu pengetahuan umum dan tentunya juga ilmu-ilmu agama. Nah, itu berapa lama sehingga Bung Fahmi resmi begitu jadi pelajar di sana, dan mungkin artinya sudah mendapatkan tambahan-tambahan mata pelajaran yang lain mungkin seperti itu? Waktu saya pas waktu periode saya itu sekitar 3 bulanan Bung. 3 bulanan ya? Pokoknya syarat kan ada ujian gitu Bung. Ujiannya bukan hanya ujian tulis, ada juga namanya ujian lisan. Jadi selain ujian lisan, ujian tulis. Ketika kita ujian lisan, materi-materi yang ada di situ juga itu ditanyakan. Jadi kita face to face dengan pemateri, dan ditanyakan ini, jadi betul-betul ketat. Jadi ketika kita lolos di ujian lisan, belum tentu kita lolos di ujian tulis. Ketika kita lolos di ujian tulis, akhlak juga dinilai ketika bagaimana kita masuk ketika ujian lisan. Itu semua dinilai Bu. Dia selain menulis didiktekan. Ketika kita baca misalnya anak akulu, saya makan. Itu ditulis dengan bahasa Arab. Iya, ditulis pakai bahasa Arab. Nastahimu fis sobahi. Kita mandi di pagi hari. Itu ditulis. Bagaimana kita menyambungkan kata-kata itu saya belajar di Gontor. Tapi Mas Fahmi untuk adaptasinya tidak terlalu lama? Adaptasi awal-awal memang. Paling kewalahan di awal ya? Iya, di awal saya sempat kewalahan karena bagaimana kan saya datang dari Makassar. Iya, sedangkan Gontor kan di Ponorogo, Jawa Timur. Wow. Itu ya saya rasa waktu itu masih sendiri, masih sedikit. Sering homesick juga? Pasti ya? Iya. Merasa kesepian begitu? Iya, pasti. Jauh dari orang tua tiba-tiba gitu ya? Bahkan saya sempat merasa dengan situasi yang begini ini, saya punya motivasi lebih untuk tetap bisa bertahan. Kan apa yang membuat Mas Fahmi, saya harus bertahan ini, saya harus tidak boleh pulang gitu? Ya, pertama yang saya ini kan tentu saya, karena saya anak pertama, tentu saya harus menjadi contoh. Wah, luar biasa loh. Jarang loh ada anak kecil, bisa dikatakan masih kecil karena baru lulus SD, tapi sudah berpikiran seperti itu. Iya. Terus mana biaya dari rumah ke Gontor kan tidaklah mudah, harus kita naik pesawat. Terus mana dari Surabaya ke Ponorogonya harus bis lagi. Itu yang saya pikir waktu itu. Itulah motivasi saya untuk terus belajar, karena tentu saja kesulitan dari SD tidak tahu nulis Arab. Cuma alhamdulillah Bapak ngajari saya ngaji sejak kecil dulu. Jadi saya tidak terlalu kesulitan kalau belajar ngajinya. Karena itu juga diuji Bung, di ujian lisan. Ketika kita tidak bisa ngaji, kecil kemungkinan untuk kita lulus di Gontor. Berarti dulu waktu setelah ujian banyak juga ya teman-teman yang artinya kita sudah akrab kurang lebih 3 bulan loh ini. Kita sudah bersama di pesantren tapi tiba-tiba keluar pengumuman tidak lulus. Itu sangat ini juga ya. Sangat menyakitkan bisa dikatakan seperti itu, karena mungkin sudah ada yang betah, sudah ada yang merasa nyaman dengan kondisi lingkungan pesantrennya, tapi ternyata pas ujian tidak lolos, otomatis dia harus pulang gitu ya.
Dan bukan hanya, kan Gontor ini banyak Bung, ada Gontor pusat di Ponorogo. Oh berarti di pusatnya itu ya Mas Fahmi, waktu semua calon pelajar itu Bung kumpul di Gontor 2. Di Gontor 2 di mana di tuh? Ponorogo juga, itu ya? Ponorogo juga. Oke. Itu setelah kita lulus itu ada dibagi, ada yang lulus di Gontor 1, Gontor 2, itu Gontor 3. Dibedakan seperti itu tergantung nilainya kah? Nilainya dan gitu disiplinnya tentunya. Oke. Ya. Kalau Mas Fahmi ditempatkan di Ponorogo yang mana? Saya di Gontor yang mana? Waktu calon pelajar semua kan ngumpul di Gontor 2. Ya? Di Gontor 2, semua ya? Gontor 2. Setelah pengumuman saya alhamdulillah langsung lulus. Saya lulus di Gontor 2. Jadi saya nggak langsung di pusat. Saya di Gontor 2 dulu. Oke, berarti mungkin masih ada yang kurang nih dari Mas Fahmi. Iya, di Gontor 2, tapi di Gontor 2 ini hanya sekitar pertengahan tahun saja, Bung. Itu baru pindah ke Gontor pusat? Tidak. Di situ kan karena memang untuk akhir tahunnya untuk calon pelajar lagi, jadi harus di rolling setengah tahunnya lagi. Oh gitu ya, bergantian ya? Ya, itu di rolling ke Gontor 1, 2, dan 3. Gontor 3 berarti yang di Kediri, Bung. Paling mungkin bisa dikatakan paling rendah. Tidak, gitu. Di Gontor itu ada 1, 2, 3, 5, 6. Sebenarnya ini bukan dari segi rendahnya atau tidaknya, Bung. Di situ hanya tempatnya saja yang ini, tapi semuanya sama kok. Sama ya. Sama. Oh oke, berarti tidak ada perbedaan lah ya. Secara umum sama saja semuanya gitu sama. Ya. Cuman karena memang untuk menampung di satu tempat kayaknya tidak cukup, jadi dibuatlah beberapa cabang, bisa dikatakan seperti itu Mas Fahmi ya. Iya. Oke. Karena motonya pimpinan harus mendirikan 1000 Gontor. 1000 Gontor di Indonesia? Bisa, di Indonesia. Wow, sekarang sudah berapa Gontor, Bung? Saya kemarin kalau tidak salah putra sekitar 12-an, 14 mungkin. Sudah belum putrinya. Tidak tahu kalau sampai sekarang sudah berkembang pastinya, sudah beberapa, mana lagi ada kan banyak pondok alumni dan lain-lain. Oke, itu tadi 12 yang hanya untuk putra. Putra. Berarti putri belum terhitung ya? Belum. Berarti bisa dikatakan sekitar 20-an mungkin ya. Karena kalau ada satu putra otomatis biasanya ada satu putri juga gitu ya. Berarti bisa dikatakan 2 kalinya lah. 12 itu mungkin ya 20-an. Tapi kalau 1000 Gontor di Indonesia, wow. Mungkin di setiap kecamatan mungkin ada. Oke, baik. Kita lanjut sedikit Bung Fahmi. Setelah Bung Fahmi dinyatakan lolos 100% sebagai pelajar, ada tidak perubahan sebelum dan setelah? Mulai dari perlakuan kah? Dari apa ya, mungkin dari pengajarnya di sana atau senior-seniornya kah? Ataukah terkait dengan pelajaran yang didapatkan atau seperti apa? Tentu banyak perubahan, Bung. Ketika kita jadi calon pelajar, yang ngajar kita ustadznya langsung. Ketika kita sudah jadi santri, kita akan dihadapkan dengan senior. Oh, gitu ya? Ya, waktu kita jadi calon tidak ada namanya senior di situ. Murni semua santri baru. Angkatan semua ya? Yang ada cuma ustadz. Oke. Ya, ketika kita sudah di rolling masing-masing sudah lulus, kecuali yang di Gontor 2 tetap sama situasinya. Karena ini, tapi setelah kita pindah ke pusat ataupun ke Gontor 3 dan lain sebagainya, kita akan dihadapkan dengan senior. Ada yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan 5, 6. Bahkan pengurus di asrama pun itu dan organisasi kelas 5 dan kelas 6. Oke, oh kelas 5 dan kelas 6 itu artinya sudah SMA ya? Ya, sederajat SMA. Berarti dihitung terus ya, kelas 3 SMP. Oh gitu ya. Oh oke. Lanjut ya. Dan Mas Fahmi di sana di Gontor itu sampai selesai strata SMA-nya seperti itu? Ya, saya 6 tahun ya? Ya, bahkan saya ditempatkan pengabdian di Gontor 7, Bung. Saya jadi ustadz di sana. Wow, ternyata saya berhadapan dengan Pak Ustadz ini. Iya, ibarat kata kita harus ada namanya setelah kita lulus dari Gontor, kita harus dilakukan pengabdian. Itu berapa lama? Setahun wajib. Setahun. Itu pun di rolling sesuai dengan kebijakan pimpinan. Oh, oke. Dan itu semuanya harus ya? Semua wajib. Wajib ya? Ada namanya yang pengabdian di Gontor Pusat, Gontor Cabang. Bahkan ada yang pengabdian bebas, bahkan ada yang cuma di institut studi yang sekarang sudah berubah jadi Universitas Darussalam. Dan bahkan ada juga yang di beberapa pondok-pondok alumni ditempatkan. Berarti memang ada pengabdian yang wajib dilalui oleh seluruh
santri gitu ya. Alumni Gontor ibarat kata, bukan santri, alumni Gontor. Alumni Gontor ya. Harus berkecimpung di masyarakat, menerapkan semua ilmu yang telah dia dapatkan selama di Gontor. Oke, mungkin kita sedikit kembali dulu Bung Fahmi ya. Terkait waktu Bung Fahmi sudah dihadapkan dengan para senior ya, setelah menjadi 100% pelajar, tadi Bung Fahmi mengatakan bahwa yang ngajar kita itu juga ada senior gitu. Apakah ini sedikit ini ya gambaran, karena kalau misalnya kita lihat kayak di sekolah pelayaran, di IPDN dan lain sebagainya, itu kan banyak senioritas yang artinya sering membuli junior. Nah, apakah di Gontor juga pernah ada tidak yang seperti itu? Yang seperti itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kebijakan pimpinan selalu ada yang membackup yang di bawah ini. Jadi setiap ada pemukulan ataupun ini seniornya yang dihukum, sanksi, bahkan bisa sampai dipulangkan dari Gontor. Bahkan dipecat gitu? Bukan dipecat, dipulangkan. Di DO ibaratnya. Di DO. Ada bahkan yang diskorsing aja 1 tahun ajaran, jadi tahun depan dia harus mengulang di kelas yang sama. Tidak main-main juga ya sanksinya. Jadi tidak bisa semena-mena senior semena-mena, itu nggak bisa. Harus menghukum dengan manusiawi juga. Tapi ada beberapa kejadian ya, namanya oknum pasti di mana-mana. Iya, betul. Ada sampai diskorsing 1 tahun ajaran, bahkan ada yang dipulangkan sama. Kalau di zamannya Mas Fahmi waktu masih menjadi santri, ada yang di DO? Banyak, Bung. Banyak? Ya, tergantung dari kasusnya masing-masing. Tapi kemungkinan besar kebanyakan kasusnya lebih ke pembulian ya? Ya, tidak ada yang seperti kabur. Ada juga. Ada juga yang kabur ya, mungkin itu biasa skorsing 1 tahun ajaran, bahkan ada yang bawa barang elektronik. Itu tidak boleh ya? Tapi tergantung dalam barang elektroniknya ini apa, hal-hal terpuji atau tidak. Itu juga membedakan hukuman sanksi berat dan sanksi ringan. Kalau di Gontor itu sanksi teringan adalah ya paling push up, skor jam. Itu yang paling ringan ya? Itu paling ringan. Naik lagi ada namanya jundi. Jadi potong kayak Ronaldo yang Piala Dunia, depannya doang yang dibotakin begitu ya? Dibotakin belakangnya. Depannya tetap ada. Ya Ronaldo. Berarti kelihatan ya, ini orang ini pernah melanggar ini. Terlihat dari cukurnya gitu. Terus ada yang gundul sama sekali botak, itu sudah fatal. Bahkan ada sampai hukuman selanjutnya lagi panggil orang tua. Bahkan ada juga di skorsing 1 tahun ajaran, dan paling berat ada dipulangkan selama-lamanya. Wow. Selama menjadi santri, hukuman apa yang pernah didapatkan? Ya, jundi pernah. Botak juga pernah. Mas Fahmi tadi terkait dengan kebanggaan pada saat yudisium, mungkin sedikit bisa diulang sedikit Mas Fahmi. Ketika kita yudisium kelas 5 itu, Bung, ketika kita naik kelas ke kelas 6, itu pasti kita setelah pengumuman kelulusan itu ada namanya dijundi. Itu wajib ya untuk semua? Wajib semua, yang naik ke kelas 6 itu wajib. Baik dia naik langsung ke pusat di Gontor 1 ataupun yang di pondok-pondok cabang, tetap harus begitu. Itulah bukti bahwasanya dia naik ke kelas 6. Jadi kalau dia tidak ini, berarti dia tinggal kelas. Gitu ya. Berarti justru yang tidak digunduli itu berarti dia agak malu sedikit gitu ya. Dia tinggal kelas. Biasanya kalau kelas 5 itu, Bung, yang tidak naik kelas itu bisa berhak pulang. Karena kan pengumuman yudisium kelas 5 itu dilakukan di 10 bulan pada bulan Ramadan, 10 Ramadan. 10 Ramadan ya? Iya. Itulah itu banyak yang tegang di situ, asli dibilang betul-betul inilah yang sangat penentuan antara kita naik atau kita turun, karena ketika kita tetap tidak naik kelas, pasti kita gengsi. Di tahun depannya kita akan dihukum oleh yang dulu sekelas dengan kita. Itu kan kayak dibully gitu ya? Iya, dibully dan merasa pasti tidak enak. Ketika kita didisiplinkan oleh, kan di Gontor itu kelas 6 semua yang pegang semua organisasi, bagian keamanan, bagian olahraga. Kelas 6 itu artinya kelas 3 SMA ya? Iya. Siswa akhir. Yang paling tua. Ketika kita tidak naik, tentunya kita akan didisiplinkan oleh senior kita yang siswa akhir. Kita kelas 5. Kita tetap harus taat
dengan dia meskipun kita seangkatan gitu ya. Kita pernah sekelas tetap harus ini karena intinya di sana senior. Harus dihormati. Harus. Kakak angkatan harus dihormati gitu ya. Meskipun dulu pernah sekelas, tapi kalau misalnya kita pernah tinggal kelas, ya mau tidak mau kita harus hormati itu seangkatan kita yang dulu seperti itu ya. Dan di Gontor itu hebatnya kenapa bisa disiplinnya tetap berlaku. Atasan senior ini, siswa akhir ini, ketika dia mendisiplinkan bawahannya ataupun juniornya di kelas 1, 2, 3, walaupun dia benar atau dia intinya tidak bisa melawan seniornya. Gitu ya. Ketika dia benar ataupun salah, tetap harus seniornya yang harus dia dengar. Ketika dia tidak dengar, maka dia akan didisiplinkan. Berarti senioritasnya sangat tinggi ya di Gontor ya. Iya. Oke. Nah, ini kan Mas Fahmi ya, kalau misalnya kita berbicara soal pesantren ya, itu kan mungkin banyak yang jenuh. Kalau misalnya kita meskipun ada mata pelajaran umumnya, tapi ya mungkin untuk agama kan juga mungkin sebanding begitu ya, banyaknya, yang artinya kita harus ngaji setiap hari, harus tahajudan, harus sholat duha dan lain sebagainya, dan mungkin banyak santri itu bosan dengan itu. Nah, di sana itu sebenarnya ada kegiatan apa saja sih yang artinya bisa membuat santri ini merasa nyaman untuk tinggal di pesantren, apalagi ini kan seolah-olah ditempatkan di suatu lokasi yang tidak bisa menyentuh dunia luar begitu ya. Artinya kan sangat dibatasi untuk berkomunikasi di luar, apalagi bertemu dengan orang-orang terdekat pun sangat dibatasi. Nah, itu bagaimana caranya orang-orang di Gontor sana itu agar bisa santri itu bisa merasa nyaman dan artinya bisa betah begitu di pesantren. Di Gontor tentu membuat suatu aturan pasti ada namanya solusi. Ketika kita tidak boleh belanja di luar, tentu Gontor menyediakan kantin. Ada namanya koperasi warung pelajar. Oh, tetap ada juga ya? Itu di situ bisa kita belanja nasi bungkus atau kue-kue. Semuanya tersedia? Tersedia. Terus ada juga namanya koperasi pelajar. Di situ ada juga snack-snack kayak minuman-minuman botol. Terus ada juga yang khusus pakaian, pakaian kemeja. Pokoknya semua kebutuhan santri lengkap. Berarti bisa dikatakan Gontor itu sangat luas ya? Luas sangat luas. Terus kalau misalnya untuk keluar bertemu dengan orang tua dan lain sebagainya, itu ada waktu tersendiri? Ada waktu tersendiri. Biasanya itu ketika makan siang. Terus kalau sore kan biasa padat. Biasa senggang kalau sore habis salat asar menuju ke salat maghrib, itu kan rentan waktunya lumayan untuk bagi yang punya ekstrakurikuler. Dia seperti olahraga bisa. Di sana kan lengkap Bung, ada klub basket, klub bola, futsal, badminton. Bisa dikatakan Gontor ini membuat dunia sendiri gitu ya? Iya, dunia ibarat dunia kata kecil, negara dalam negara. Negara dalam negara, dan di negara Gontor ini bisa dikatakan seperti itu ya. Semuanya lengkap. Ya, mau tularkan hobi semuanya ada lapangan dan lain sebagainya. Mau belanja ada tokonya di sana, seperti itu ya. Iya, bahkan Gontor sendiri sudah punya pabrik air minum sendiri. Terus konveksi sendiri. Wah, saya tidak bisa bayangkan luasnya Gontor ini seberapa besar. Karena kalau misalnya kita lihat semuanya ada di sana, waduh, berarti ini luasnya bisa ratusan hektar bahkan gitu ya. Terkait dengan hobi Bung Fahmi, ini kan tentunya setiap orang mempunyai hobi masing-masing. Tapi sebelum kita membahas hobi, silahkan diminum dulu. Kayaknya kita dari tadi belum minum-minum ini. Silakan Bu. Tadi saya sedikit menyinggung soal hobi. Pasti setiap orang mempunyai hobi, entah itu mancing kah, ataukah di bidang olahraga, nonton bola, balap, GP apa dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Bung Fahmi ini saya bisa tebak ya dari maskernya gitu ya. Berarti bisa dikatakan Bung Fahmi adalah salah satu fans berat dari Manchester United gitu ya. Waktu di Gontor dulu Bung, apakah memang sudah ngefans dengan MU di masa Mas Fahmi masih menjadi santri, ataukah setelah lulus begitu baru tertarik dengan MU? Sebenarnya saya tertarik dengan MU sejak kecil ya.
Karena dan bisa setia sampai sekarang. Iya. Wow, luar biasa. Yang membuat saya ini karena dulu kan orang tua bapak khususnya sering keluar daerah kalau di SPJ kerja beli kaos bola. Itu kan Ronaldo nomor 7. Waktu dari MU pindah ke Real Madrid, saya juga beli kaosnya waktu ini dibelikan oleh bapak. Ini sosok Ronaldo itulah yang membuat ini, dan saya lihat juga MU kayaknya bagus dari segi warna, terus lebih sangat gitu menurut saya dengan julukan The Red Devils. Setan merah ya. Setan merah. Ini, akhirnya saya mulai tertarik. Bahkan saya waktu SD dulu sering sekali nonton bola bangun tengah malam. Oh iya betul karena waktu kita dengan orang di sana kan berbeda ya. Iya. Beda, dan kalau misalnya kita mau nonton bola secara live ya harus bangun tengah malam karena biasanya jam 1, jam 2 baru ini. Ya ini sebelum saya masuk Gontor, Bung. Nah, waktu masuk di Gontor gimana tuh? Apakah tetap mengikuti perkembangan MU atau seperti apa? Karena saya yakin pasti sangat sibuk, dan di sana kan kalau di Gontor pasti ketat sekali ini ya untuk jadwal-jadwalnya. Ya, di Gontor sendiri memang kita dibatasi oleh lingkup yang memang sudah dibatasi oleh peraturan yang ada. Tetapi Gontor tidak menutup akses kita untuk mengetahui informasi di luar. Kita tetap ada meeting untuk koran, majalah. Tapi kita tidak boleh pakai handphone kan di sana? Tidak boleh. Berarti kalau Berarti kalau misalnya kalau mau akses dunia luar, kita harus ke gedung tertentu, gitu ya? Itu harus disiapkan. Ya, ada namanya kalau di pusat itu di Gontor Satu dulu waktu saya santri ada namanya gedung Nensia. Di situ kita bisa mengakses internet, ada komputer. Ya kita bayar berapa durasi kita selama pakai itu. Oke, internet ya, warnet gitu. Oh gitu ya. Oke. Itu masih 2005, 6, 7 kan enggak salah. Oke, berarti Mas Fahmi ini kalau misalnya mau nonton MU ya mau tidak mau atau melihat info-info soal MU harus mengeluarkan uang gitu ya? Iya, kalau tidak ya tunggu koran baru tertempel di meeting koran gitu yang ada, seperti ini semalam tanding ini besok apa. Jadi kita dituntut untuk banyak membaca dan lebih aktif untuk kalau kita mau tahu informasi kita harus aktif cari informasi. Tapi luar biasa loh ini Mas Fahmi dari kecil sampai sekarang masih setia dengan MU. Ya, jarang-jarang loh ada yang seperti itu. Apalagi kalau misalnya contoh awalnya suka MU karena ada Ronaldo. Nah, Ronaldo kan tidak menetap di sana. Kemarin pindah ke Madrid, terus pindah ke Juve. Tapi Mas Fahmi ini masih betah di MU. Tapi akhirnya Ronaldo kembali lagi ya. Kembali ke MU, dan mungkin rasa cintanya dengan MU semakin besar gitu ya. Tapi pernah berpikiran tidak untuk pindah setelah Ronaldo pindah? Tidak sih. Tidak pernah ya? Enggak. Tetap MU ya? Iya, karena terobsesi dari filosofinya juga, dari merekrut pemain muda. Ibarat kata kan MU sejak ditangani Sir Alex Ferguson dia sekitar 7 tahun kalau saya tidak salah baru mendapatkan trofi Premier League pertamanya di tahun 92, Bung. Itu pertama kali. Jadi butuh perjuangan panjang sebelum mencapai kesuksesan. Begitu juga kalau diterapkan dalam hidup kan sedikit-sedikit dulu. Ini menarik loh. Ini kita tidak lagi di program Sport 55 ya, tapi tentunya kita lebih menjurus ke sisi individualnya Mas Fahmi yang sangat mengidolakan MU. Nah, selain contoh misalnya kayak tadi Mas Fahmi katakan bahwa MU ini sering memunculkan talenta mudanya dan lain sebagainya dengan begitu banyak piala-piala yang sudah dikoleksi. Apakah sosok Ferguson juga salah satunya yang artinya selalu mendatangkan ini waktu itu? Datangkan piala untuk MU? Tentu, Bung. Dengan kan filosofi MU adalah menerbitkan pemain muda ke tim senior. Contoh Class of 1992. Di situ ada David Beckham, Phil Neville, betul. terus yang lainnya yang Paul Scholes, Ryan Giggs. Itu semua kan lahir dari MU semua. Dan betul, dan semua pemain-pemain itu adalah pemain legend yang menjadi panutan untuk pemain muda zaman sekarang. Gitu ya. Oke, baik. Saya rasa cukup untuk podcast kita, dan tentunya nanti kita akan bersama lagi di Sport 55 Bung Fahmi. Betul. Jadi ini memang saya sengaja mengundang Bang Fahmi di podcast ini karena saya melihat ada sisi positif yang belum tercium oleh
para penggemarnya Bung Fahmi di luar sana nih. Saya yakin Bung Fahmi sudah punya fans ini ya. Nah, mungkin banyak yang baru tahu loh ternyata Bung Fahmi adalah alumni dari Gontor, dan kita tahu sendiri bahwa Gontor itu adalah salah satu pesantren yang sangat-sangat diidolakan oleh para orang tua. Bagaimana cara supaya dia bisa memasukkan anaknya ke sana ya, dan bisa dikatakan juga selain apa ya, artinya fokus di dunia, kita ada juga akhiratnya didapat di sana. Dan kalau misalnya kita lihat juga hobi dan lain sebagainya semua tersedia, dan ya tentunya sekarang ini informasi-informasi apapun itu semuanya tersedia juga di sana, dan ya tentunya itu tidak akan ketinggalan seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Fahmi, sukses selalu untuk kegiatan-kegiataannya, dan sampai ketemu di Sport 55. Nanti kita akan bahas ya beberapa informasi-informasi penting tentunya terkait dengan dunia olahraga. Dan sekali lagi terima kasih sudah datang ke sini, sukses selalu dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.